Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari berkata dalam kitabnya Al-Ibanah. Kita sebutkan Al-Ibanah karena sebagian orang meragukan kitab Al-Ibanah ini. Kata mereka Abu Hasan tidak benar, buku itu sudah menyimpang dan yang lain. Mereka tidak punya dalil, hanya asal ngomong. Kenapa? Karena ternyata isi dari Al-Ibanah menyelisih keyakinan mereka. Jadi mereka cari-cari masalah tentang buku ini. Padahal buku ini sudah dinukil oleh oleh Zahabi. Ya, apakah Zahabi nggak ngerti tentang Al-Ibanah? Jadi dinukil oleh Al-Baihaqi, dinukil oleh para ulama. Apakah mereka tidak paham tentang buku ini? Ya. Taib. Kata Abu Hasan Al-Asy'ari dalam kitab Al-Ibanah, dan ini adalah akhir kitabnya sebelum dia meninggal, dia menyebutkan pernyataan yang panjang. Setelah itu beliau berkata, "Alladzi naqulu bihi wa diyanatuna allati nadinu biha." Pendapat kami dan inilah agama kami yang kami berpegang teguh dengan agama kami yang kami beragama dengan agama tersebut adalah at-tamassuku bi kitabillahi ta'ala wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, yaitu berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ruwiya anis sahabah wa tabi'in, dia sebutkan manhajus salaf dan apa yang diriwayatkan dari sahabat dan tabi'in wa aimatil hadis dan juga para ahli hadis. Ini penting. Kenapa? Dalam masalah saya ada dalam, antum bisa lihat di website, saya bantah tentang masalah sebagian ustadz yang mengatakan Allah tidak turun ke langit dunia seperti malam terakhir. Saya sebutkan itu adalah asar dari seorang salaf dari tabi'in kalau tidak salah. Dia mengatakan ini yang kami yakini bahwasanya Allah turun ke langit dunia, dan kami telah mendapatkan berita ini dari tabi'in, dari sahabat, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang mengingkari orang-orang Jahmiyah, sebutkan salafnya siapa? Yang meyakini Allah tidak turun ke langit dunia secara hakikat, siapa salafnya? Enggak ada. Yang tidak, bukan cuma orang Jahmiyah. Makanya kalau kita sebutkan akidah ini akidah salaf, kan ini penting. Karena mungkin dalilnya sama tapi pemahamannya berbeda. Satunya ditakwil, kita tidak. Makanya ada buku khusus tentang sifat nuzul al-ilahiyah. Ini risalah tentang sifat turunnya Allah Subhanahu wa taala. Dia sebutkan hampir 50 salaf menyatakan tentang hal ini. Bahwa inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah dari kalangan tabi'in, kemudian tabi'in dari sahabat, bahkan hadis-hadis terlalu banyak. Jadi ini penting. Tatkala Abu Hasan mengatakan agama saya, kata dia, adalah berpegang teguh Al-Quran dan sunnah Nabi. Ya. Makanya kalau antum tanya, ada yang mengatakan Allah tidak di atas, sebutkan salafnya siapa? Tanya begitu. Yang meyakini seperti itu siapa di kalangan tabi'in? Yang meyakini seperti itu siapa di kalangan sahabat? Karena ini bedanya, kita akidah tidak pakai akal, tapi kita pakai apa? Dalil dengan pemahaman para salafus saleh. Ini penting. Makanya Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari menyebutkan secara khusus wa ma ruwiya anis sahabah wa tabi'in wa immatil hadis. Dan akidah juga diambil dari apa yang diriwayatkan sahabat, dari tabi'in dan para imam hadis. Wa nahnu bidzalika mu'tasimun, dan kami berpegang teguh dengan ini semua. Wa bima kana alaihi Ahmad bin Hanbal, dan apa yang diyakini oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Naddarallahu ta'ala wajhahu qailun wa liman khalafa qawlahu mujanibun. Jadi intinya dia menyatakan dalam buku tersebut dia berpegang teguh dengan pemahaman salaf dan akidahnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Dia sudah berusaha untuk mengikuti jejak Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, namun kenyataannya sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, ada sebagian kecil yang dia belum bisa sempurna, ya. Dan itu wajar. Tetapi intinya dalam masalah usul, masalah-masalah pokok, masalah-masalah penting, dia sudah kembali kepada manhajus salaf, ya. Dari sini kita tahu bahwasanya Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sebenarnya di atas manhajus salaf. Yang perkara yang sangat menyedihkan, buku-bukunya Abu Hasan Al-Asy'ari yang sampai kepada kita, yang dicetak semuanya di atas manhajus salaf. Buku-buku beliau diantaranya Al-Ibanah, kemudian Maqalatul Islamiyin, kemudian Risalah ila Ahli Thaghar. Ini semua di atas manhajus salaf dalam masalah sifat, dalam masalah-masalah yang pokok perselisihan antara Ahlus Sunnah dengan Mu'tazilah. Ya. Sementara orang yang mengaku benar mazhab Asy'ari sekarang ini seluruhnya menyelisih kitab-kitab ini. Mereka bilang Abu Hasan ngomong begini, padahal enggak. Di mana Abu Hasan berpendapat seperti kalian? Di mana Abu Hasan Al-Asy'ari berpendapat seperti kalian? Buku-bukunya yang sampai kepada kita semuanya di atas manhajus salaf. Ya. Jadi aneh, ya. Ya, kita sedihkan saja saudara-saudara kita, ya, mereka mengatakan bermazhab Asy'ari, tetapi ternyata Imam Abu Hasan Al-Asy'ari tidak seperti itu. Lantas mereka kembali kepada siapa sebenarnya? Oleh karenanya lafal Asy'ariyah sebenarnya kurang pas, karena Imam Abu Hasan Al-Asy'ari tidak begitu.
Dalam masalah Allah di atas sangat jelas dia mengatakan Allah di atas, kita akan nukil mungkin kalau ada kesempatan kita nukil ya. Dalam masalah Al-Qur'an, dalam masalah yang lain ya. Terus yang mereka ikuti siapa? Mereka ikuti Al-Imam Abul Hasan tatkala masih Mu'tazilah. Masih Mu'tazilah ya. Adapun tatkala dia sudah kembali kepada sunnah dia tidak seperti itu. Baik. Saya boleh nukilkan sebagian ya. Perkataan Imam Abul Hasan Asy'ari dalam buku-buku beliau yang saya sebutkan tadi, 3 di antaranya Risalah ila Ahli Tsaghar, kemudian Maqalatul Islamiyyin dan Al-Ibanah ya. Di antaranya dia sebutkan al-ijma' al-khamis, ijma' yang kelima. Ingat ya, saya katakan tadi Abul Hasan Asy'ari berusaha kembali kepada manhajus salaf secara total, tapi masih ada sebagian hal-hal yang dia masih masih belum kembali. Tetapi dia sudah bertekad untuk kembali kepada manhajnya Imam Ahmad bin Hanbal sebagaimana tadi dia telah sebutkan. Ini sudah berusaha. Ya, karena namanya orang kembali masih ada syubhat-syubhat. Masih ada syubhat-syubhat. Dia bayangkan 40 tahun di atas mazhab Mu'tazilah ya. Tidak mudah orang melepaskan diri dari syubhat, enggak gampang ya. Masih aja ada kita dapati sebagian teman-teman yang dulu takfiri, suka mengkafirkan, kemudian dia kembali kepada sunnah, ternyata di perjalanan masih ada takfirinya. Masih ada mudah-mudah mengkafirkan, masih memberontak kepada pemerintah, masih ada ya, tidak gampang. Padahal dia takfiri mungkin belum 40 tahun, takfiri mungkin cuma 2-3 tahun. Syubhat itu tidak mudah untuk hilang. Apalagi Asy'ariyah Abul Hasan Asy'ari Mu'tazilah selama 40 tahun. Makanya tatkala dia kembali kepada sunnah, wajar kalau masih ada perkara-perkara yang bercokol dalam akidahnya, wajar, tapi dia sudah bertekad, dia sudah menunjukkan dalam perkara-perkara besar dia menyelisih Mu'tazilah. Makanya kita katakan dia di atas manhajus salaf secara umum, meskipun ada beberapa kesalahan ya. Tapi di antaranya dia berkata dalam risalah Ahli Tsaghar ila Ahli Tsaghar, dia berkata wa ajma'u ala anna sifatahu azza wa jalla la tusbihu sifatil muhditsin. Dan mereka para salaf telah sepakat bahwa sifat Allah tidak sama dengan sifat orang makhluk, tidak sama dengan sifat makhluk. Ya akhi, sebenarnya akidah Ahlussunnah itu paling gampang sudah. Kita belajar akidah Ahlussunnah itu sangat gampang. Akhirnya banyak kaidah-kaidah, kenapa? Karena banyak bid'ah yang muncul. Banyak syubhat sehingga para ulama bikin kaidah-kaidah. Akhirnya orang sekarang belajar akidah tauhid jadi susah. Begini belajar tauhid. Kenapa? Karena memang ditulis dalam rangka membantah syubhat. Pada asalnya akidah Ahlussunnah itu mudah. Nabi SAW ngomong Allah di atas, tidak ada yang protes sama Nabi SAW. Yang datang ada orang pintar, ada orang Arab Badui, ada budak, ada macam-macam. Mereka paham secara zahirnya, mudah. Tetapi kemudian datang syubhat-syubhat orang ahli filsafat dan macam-macamnya, akhirnya sekarang belajar akidah terkadang susah kalau sudah mulai membantah syubhat. Ya. Pertama mengerti syubhatnya pun susah, apalagi bantah syubhatnya. Ya. Sebenarnya akidah itu sangat mudah. Ya sudah sederhana. Allah turun langit ke dunia. Sudah, kita enggak mikir gimana, ngapain mikir, sudah Allah turun, Allah dekat hambanya, selesai urusan. Apa susahnya? Ya. Allah di atas, apa susahnya kalau Allah di atas? Kenapa? Oh, enggak mungkin Allah di atas. Kenapa enggak mungkin? Ada syubhat di kepalanya. Ya, taib. Dia mengatakan para salaf telah sepakat, ini kata Abul Hasan Asy'ari, bahwasanya sifat Allah tidak menyamai sifat-sifat makhluk. Kama anna nafsahu la tushbihu anfusal makhluqin. Ya. Kata beliau, sebagaimana zat Allah tidak sama dengan zat makhluk. Ini kaidah sangat penting. Kaidah ini kemudian diambil dari Ibnu Taimiyah dengan perkataan al-qaulu fi sifat kal qauli fi dzat. Pembicaraan tentang sifat Allah sama dengan pembicaraan tentang zat. Kalau Anda mengatakan zat Allah tidak sama dengan zat makhluk, maka sifat Allah juga tidak sama dengan sifat makhluk. Ini perkataan para salaf. Ibnu Taimiyah tidak bikin kaidah sendiri, tidak. Inilah perkataan Abul Hasan Asy'ari, kama anna nafsahu la tusbihu anfusal makhluqin. Sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk, sifat Allah ada sebagaimana zat Allah tidak sama dengan zat makhluk. Tidak sama. Ya. Gimana kalau mereka bilang orang yang mengatakan Allah di atas, Allah turun ke langit dunia sama seperti saya turun, itu enggak benar. Dari mana? Oh, seperti orang duduk di atas kursi atau turun dari mimbar ini. Ya. Ustaz, bagaimana? Jangan ente bayangkan, ente kalau bayangkan gimana Allah itu turun ke langit dunia, ente harus tahu Allah seperti apa dulu. Baru Anda bisa bayangkan. Orang Malaysia bilang Anda juga sama Anda. Selain Anda apa? Awak ya. Ente enggak ada. Gimana kalau awak ingin tahu bagaimana Allah turun ke langit dunia? Awak harus bisa merenungkan, bisa tahu bagaimana zat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian awak juga harus tahu bagaimana kondisi langit. Sementara langit kita pun tidak tahu. Langit mana ujung, mana pangkalnya seperti apa, kita tak tahu.
Kalau Anda sudah tahu, awak sudah tahu bagaimana kaifiyahnya langit dan bagaimana kaifiyahnya zat Allah, baru awak bisa bayangkan bagaimana Allah turun. Sementara Allah Anda tidak tahu, awak tidak tahu, langit pun awak tidak tahu, terus gimana Anda bisa bayangkan? Awak sama dengan Anda ya. Baik, jadi maksud saya ini kaidah luar biasa ya. Kemudian dia mengatakan wastadallu ala dzalika bi annahu law lam yakun lahu azza wa jalla hadhihi sifat lam yakun mausufan bi syai'in minha fil haqiqah. Kalau ternyata Allah tidak memiliki sifat-sifat ini, berarti Allah ya tidak bisa disifati dengan sifat ini secara hakikat. Dia ingin menjelaskan bahwasanya sifat-sifat Allah itu benar-benar Allah bersifat dengan sifat-sifat tersebut secara hakikat, namun tidak sama dengan sifat apa? Makhluk. Sederhana akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Allah punya wajah, makhluk punya wajah. Wajah Allah tidak sama dengan wajah makhluk. Selesai, apa susahnya? Allah punya kekuatan, makhluk punya kekuatan. Kekuatan Allah tidak sama dengan kekuatan apa? Makhluk. Kenapa Anda protes? Ya. Kenapa harus Anda bayangkan Allah Maha mendengar? Rasulullah SAW bahkan waktu dia wa kana wallahu sami'an basir, Rasulullah bikin begini di tangannya. Dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW disyaratkan tentang mata dan pendengaran untuk menjelaskan, bukan menyamakan dengan mata Nabi dan pendengaran Nabi, tidak, tapi menjelaskan bahwasanya Allah benar-benar melihat dan Allah benar-benar mendengar sebagaimana makhluk melihat dan mendengar, tapi tingkatnya berbeda. Tingkatnya berbeda ya. Ya. Kita pendengaran kita terbatas, melihat kita terbatas ya. Kita ngelihat matahari aja tidak mampu. Mata kita sakit, melihat benda yang terlalu kecil kita tidak mampu. Kelihatan Allah tidak terbatas ya. Pendengaran Allah juga tidak. Kita kalau ada 5 orang bicara sama kita pakai bahasa Malaysia semua, kita nggak bisa dengar semua. Kita satu diam, 4 diam, 1 ngomong ya. Tapi kalau 4 ngomong semua, Ustaz saya punya pertanyaan, saya punya soal, bingung kita mana yang mendengar, tak mampu kita mendengar dengan baik. Allah Subhanahu Wa Taala tatkala di padang Arafah 2 juta jemaah haji ya, yang resmi, yang nggak resmi entah berapa juta. Tidak pakai surat izin. Kemudian minta kepada Allah dalam satu waktu dengan berbagai macam bahasa, dengan berbagai macam permohonan, Allah dengar seluruhnya. Sama-sama mendengar tapi berbeda. Bagaimana kita mengatakan tangan Allah sama dengan tangan makhluk, sementara Allah mengatakan wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yamini. Pada hari kiamat bumi di tangan kanan Allah. Ya, kemudian langit dilipat oleh Allah Subhanahu Wa Taala di tangan kanan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita mau menyamakan tangan Allah dengan tangan makhluk ya? Oleh karenanya akidah Ahlussunnah gampang. Wajah Allah punya wajah, makhluk punya wajah, tidak sama. Wajah Allah adalah kelezatan yang terindah dilihat oleh orang tatkala masuk surga. Mau disamakan sama wajah awak? Wajah awak kita lihat saja mau muntah, lihat wajah awak. Kemudian mau samakan dengan wajah Allah Subhanahu Wa Taala, ya bagaimana? Sebenarnya akidah Ahlussunnah itu gampang, sederhana. Ya. Sehingga mereka akhirnya nolak karena berbagai macam syubhat, logika-logika yang masuk dalam benak mereka, akhirnya mereka tolak sifat-sifat tersebut. Lihat perkataan juga Abu Hasan Asy'ari tadi, kalau tadi dalam kitab Risalah ila Ahli Sagar, dalam kitab Risalah ila Ahli Sagar juga disebutkan ijma' para salaf bahwasanya Allah di atas. Bahkan dia mengatakan bahkan bukan cuma umat Islam, Yahudi dan Nasrani pun tahu Allah di atas. Kemudian dalam kitab Maqalatul Islamiyin beliau sebutkan wa kana, yakni Abbad bin Sulaiman Al-Mu'tazili, dia mengatakan ada seorang ulama Mu'tazilah yungkiru qawla man qala anna lillahi azza wa jalla wajhan wa yunkiru al-qawl wajhullah wa nafsullah wa yunkiru al-qawl zatullah wa yunkiru an yakuna Allahu dza'ain. Dia mengatakan orang Mu'tazilah ini mengingkari Allah punya wajah. Ini sifat, ini pemahaman Mu'tazilah. Jadi saya katakan Asy'ariyah sekarang ini sebenarnya Mu'tazilah. Asy'ariyah kebanyakan yang ada sekarang ini sebenarnya akidah mereka seperti apa? Mu'tazilah. Jadi dia mengingkari Allah punya wajah. Dia mengingkari Allah punya dikatakan nafsullah, zat Allah. Ya. Dan dia mengingkari Allah punya mata. Wa an yakuna lahu yadani huma yadah. Dan mereka mengingkari Mu'tazilah ini bahwasanya Allah punya 2 tangan. Yang 2 tangan tersebutlah tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Abu Hasan Asy'ari membantah Mu'tazilah. Inilah akidah Mu'tazilah seperti ini. Nolak Allah punya 2 tangan, Allah punya wajah, nolak Allah punya mata. Kita bilang Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah punya mata, tidak sama dengan kita ya. Kalau Allah bilang punya tangan, kenapa Anda protes? Kenapa awak protes? Kalau Allah punya tangan, kenapa, apa salahnya? Kalau Allah tidak punya tangan, lebih salah lagi. Kalau tidak punya tangan, lebih salah lagi ya. Dalam kitabnya Al-Ibanah beliau berkata ya, kata beliau ya, hukmu kalamillahi ta'ala, dia bantah. Ada yang berkata masalah fa in qala qail, permasalahan kalau ada yang berkata
Ma ankartum an yakuna qawluhu ta'ala mimma amilat aydina wa qawluhu ta'ala lima khalaqtu bi yadayya 'alal majaz. Ya. Kenapa engkau mengingkari ya apa yang kalian ingkari tentang firman Allah, apa yang kalian buat dengan tangan-tangan kami? Adam yang kami ciptakan dengan kedua tangan kami, maksudnya adalah majaz bukan hakiki. Maka dia bantah, hukmu kalamillahi ta'ala an yakuna ala zahirihi. Bahwasanya hukum firman Allah itu harus di atas zahirnya. Wa haqiqatihi, di atas hakikatnya, tidak boleh dimajaz-majazkan, tidak boleh tawil-tawilkan, kata Abu Hasan. Wala yakhruju syai'un dhahirihi illa ilal majaz illa bihujjah. Tidak boleh sesuatu yang zahir dibawa kepada majaz kecuali kalau ada hujjahnya. Kalau enggak ada harus kembali kepada zahirnya. Kadzalika, kemudian beliau berkata, kadzalika qauluhu ta'ala lima khalaqtu bi yadayya. Demikian juga firman Allah, Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku, ala zahirihi, harus dibawakan kepada makna zahirnya. Au haqiqatihi min itsbatil yadain, dan dibawakan kepada hakikatnya bahwasanya Allah punya dua tangan. Wala yajuzu an yu'dala bihi an zahiril yadain, dan tidak boleh ditafsirkan kepada selain dua tangan. Illa madda'ahu khusumuna illa bihujjah, sebagaimana yang disampaikan oleh musuh-musuh kita yaitu Mu'tazilah, kecuali dalilnya. Dan tidak ada dalilnya. Dalilnya berarti kita harus bawakan makna dua tangan Allah itu secara zahir hakikat. Kemudian beliau berkata lagi, bal wajibun an yakuna qauluhu ta'ala lima khalaqtu bi yadayya itsbatu yadaini lillahi ta'ala, itsbata yadaini lillahi ta'ala fil haqiqah ghairu ni'mataini. Dan wajib firman Allah, Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku, itu menunjukkan penetapan dua tangan Allah secara hakikat, bukan ditafsirkan dengan dua nikmat. Dengan dua nikmat. Ya, beliau bantah orang yang menafsirkan dua tangan dengan dua apa? Nikmat. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sering jadi kegaduhan ya. Kalau bahasa Indonesia keributan ya. Mereka orang-orang Asy'ariyah mengatakan kitab Al-Ibanah itu telah mengalami abas, telah mengalami penyimpangan, distorsi dan yang lainnya. Kita bilang taruhlah kitab Al-Ibanah memang mengalami apa? Penyimpangan, taruhlah. Masih ada kitab yang lain dari Abu Hasan, Maqalatul Islamiyin, dan masih ada kitab Risalah Ahli Tsaghar, dan itu bertentangan dengan akidah kalian. Ya. Taruhlah kalau Al-Ibanah itu ternyata menyimpang. Tahu ada kitab yang lain yang sekarang dicetak, Risalah ila Ahli Tsaghar dan juga kitab Maqalatul Islamiyin, di situ dia jelaskan mazhab ahli hadis dan jelaskan juga tentang mazhab Mu'tazilah, dan itu menyelisih akidah kalian. Apalagi kalau ternyata kitab Al-Ibanah benar-benar datang sabit valid dari Abu Hasan Al-Asy'ari, tidak ada penyimpangan, karena mereka tidak bisa menentangkan hujah tentang penyimpangan tersebut. Di antara bukti bahwasanya kitab tersebut Al-Ibanah benar-benar dari Abu Hasan Al-Asy'ari, ya, kita dapati seluruh nuskhah-nuskhah yang ada, sebagian penelitian oleh para ulama ya, bahwasanya bab-babnya sama. Kalau ada perbedaan-perbedaan dalam beberapa lafal saja. Ya, tapi secara bab-bab, secara pembahasan-bahasanya sama semua. Berarti tidak ada penyimpangan. Yang kedua, ya, para ulama mutaqaddimin menukil dari kitab Al-Ibanah. Kalau antum bilang orang-orang Wahabi mengadakan perubahan, ulama-ulama terdahulu juga nukil, bukan cuma Wahabi belakangan. Bukan cuma Salafin yang menukil. Orang-orang dahulu juga nukil. Di antara yang menukil Al-Baihaqi, dia menukil satu fasal dari kitab Al-Ibanah. Kita dapati ternyata sama dengan yang dicetak sekarang. Kemudian contohnya lagi dalam kitab Al-I'tiqad dia nukil. Demikian juga contohnya Ibnu Asakir, bermadzhab ulama Syafi'iyah juga ya. Asy'ari juga. Dia menyebutkan beberapa fasal ya dalam kitabnya Tabyin Kadhibil Muftari. Sama, dia nukil juga dari kitab Al-Ibanah, kita dapati yang dicetak sama dengan yang dinukil oleh Ibnu Asakir. Demikian juga Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim. Kita nggak usah sebut kalau ulama-ulama Wahabi kata mereka. Ibnu Taimiyah Wahabi kan? Ya, meskipun Wahabi lahir setelah beberapa abad setelah Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah abad ke-8, Wahabi abad ke-12 ya. Berapa beda 4 abad ya. Jadi kalau saya nukil Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah itu Wahabi. Enggak, saya nukil dari ulama-ulama yang mereka sepakati. Mereka nukil juga dari kitab Al-Ibanah sama seperti yang ada dicetak sekarang. Terus mana penyimpangannya? Zahabi juga ulama Syafi'iyah. Zahabi menukil dalam kitab Al-Ulu, dalam kitab Al-Ars dari Abu Hasan Al-Asy'ari kitab Al-Ibanah. Terus mana penyimpangannya? Yang itu bertentangan dengan apa yang kalian yakini. Ya. Penyimpangannya di mana? Ya. Kemudian perkara yang mendukung ini, ternyata apa yang disebut oleh Ibanah didukung oleh
apa yang ditetapkan oleh Abu Hasan Asy'ari dalam kitab-kitab yang lain, dalam kitab Maqalatul Islamiyin dan juga dalam risalah ila ahli Tsaghar. Ya. Kalau antum bilang, awak bilang Al-Ibana penyimpang, ya, Maqalatul Islamiyin gimana? Risalah ila ahli Tsaghar gimana? Sama isinya. Dalam masalah-masalah yang menyelisihi apa yang kalian pahami. Adapun ada dua orang penulis, dia ingin menjelaskan, ada beberapa penulis ingin menjelaskan bahwasanya Al-Ibana mengalami penyimpangan. Ternyata dicek apa penyimpangannya, cuma masalah sepele. Dalam sebagian lafal disebut Allah punya sifatul ain, dalam lafal yang lain al-ainain, satu mata, satunya dua mata. Katanya ini membuktikan penyimpangan. Ini enggak penyimpangan, tetap saja Abu Hasan menetapkan Allah punya mata. Apakah dengan lafal satu mata atau dengan dua mata? Kalau Allah menjelaskan, tatkala dia menyebut satu mata, maksudnya secara jenis mata, bukan berarti jumlah. Allah punya sifat mata, entah satu atau dua nggak disebutkan. Maksudnya mata itu bukan berarti satu mata. Jadi dalam satu nuskhah al-ain mata, dalam satu nuskhah ainain. Ini tidak ada pertentangan. Ini mau dijadikan dalil bahwasanya Al-Ibana ada penyimpangan yang nggak benar. Tidak ada perbedaan mau disebut mata atau dua mata. Mata itu maksudnya jenis dua mata. Contoh lagi, dalam nuskhah yang lain ada tambahan munazzahan anil hulul wal ittihad. Dalam nuskhah yang lain katanya tidak ada, ya. Katanya ini menunjukkan ada penyimpangan dalam Al-Ibana. Maksudnya apa? Ternyata kalau kata mereka Asy'ariyah yang benar harusnya lafalnya anallah mustawin ala arsyihi istiwaan, ada tambahan munazzahan anil hulul wal ittihad. Allah beristiwa di atas arsy-Nya dalam nuskhah Wahabi, ya. Allah beristiwa di arsy-Nya. Dalam nuskhah mereka ada tambahan munazzahan anil hulul wal ittihad, suci dari percampuran dan persatuan. Kita bilang tambahan ini justru semakin menekankan bahwasanya Allah berada di atas arsy dan Allah tidak perlu, bukan tidak butuh, ya. Allah tidak perlu kepada arsy. Sehingga Allah tidak berhulul, tidak bersatu dengan arsy dan tidak menempati arsy. Justru tambahan itu semakin menguatkan akidah Ahlus Sunnah. Oleh karenanya nuskhah yang ditahqiq oleh Wahabi sama antum sama saja. Yang antum tahqiq lebih menguatkan apa yang ditahqiq oleh apa? Wahabi. Paham atau tidak di sini?